Ya. Halo semuanya, kembali lagi di channel Podcast Suara Pelajar bersama saya, Dapa Teguh Sani, selaku host pada podcast Suara Pelajar episode kali ini. Dan pada episode kali ini, kita akan membahas hal yang cukup menarik, hal yang sering diperbincangkan para kalangan para pelajar, yaitu mana yang harus didahulukan terlebih dahulu antara belajar atau berolahraga. Oleh karena itu, kami mengundang dua orang diskusi yang sangat hebat, yaitu yang pertama adalah seorang pelajar yang fokus dalam bidang akademik, dan yang kedua adalah seorang pelajar yang fokus dalam bidang atlet, yaitu menjadi atlet dalam ajang cabang olahraga running, mewakili Sumatera Selatan dalam ajang Pornas tahun 2025. Oleh karena itu, langsung saja mari kita undang mereka untuk masuk ke ruangan ini. Yang pertama, kita panggil seorang pelajar yang fokus dalam bidang akademik yang bernama Wijaya Kusuma. Pada Wijaya Kusuma, silakan masuk. Oke, halo. Terima kasih, Mas. Sama-sama, telah mengundang. Selanjutnya kita panggil teman diskusi kita yang kedua, yaitu seorang atlet yang mewakili Sumatera Selatan dalam ajang olahraga running Pornas tahun 2025. Kita panggil Alan Wijaya Kusuma. Silakan masuk. Terima kasih. Silakan duduk lah. Terima kasih. Itu belum tutup dulu. Oke. Tutup dulu ya. Atlet ini selalu bersama sekali. Ya, teman. Ya sih, dulu kan? Iya, silakan duduk. Silakan duduk. Sangat bersemangat sekali Anda. Tinggal menutup tirai itu. Ya. Oke, kita ambil relax aja dulu, minum dulu. Oke, terima kasih. Karena pastinya sangat haus di sini ya. Ya, Apalagi seorang atlet. Nah, apalagi ya, apa ini? Membahasnya apa ya? membahas tentang hal yang sering dibincangkan pada para kalangan para pelajar. Apa itu? Mana yang harus didahulukan terlebih dahulu antara belajar atau olahraga? Menarik. Sangat menarik. Ya, baiklah, jangan banyak basa-basi lagi. Karena para penonton sudah tidak sabar nih ingin mendengar kita berdiskusi tentang hal yang sangat menarik dibahas ini. Oke, oleh karena itu para penonton tolong siapkan cemilan Anda karena sebentar lagi podcast ini akan kami mulai yang berjudul mana yang harus didahulukan terlebih dahulu antara belajar atau berolahraga. Baiklah, marilah langsung saja kita mulai diskusinya. Hal pertama yang akan saya lontarkan kepada diskusi kita kali ini yaitu mana yang harus didahulukan terlebih dahulu antara belajar atau berolahraga. Baik, langsung saja dijawab oleh seorang Wijaya Kusuma selaku pelajar yang fokus dalam bidang akademik. Oke. Menurut saya, hal utama yang didahulukan adalah belajar. Kenapa tuh belajar? Karena ada hadis yang menekankan kepada kita yang berbunyi thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Apa tuh artinya? Artinya itu mencari ilmu adalah kewajiban bagi tiap-tiap umat muslim. Jadi mencari ilmu adalah hal utama bagi kita, apalagi kita belajar. Namun tidak menutup kemungkinan olahraga itu diabaikan. Itu saja menurut saya. Tetap belajar tapi tidak mengabaikan. Iya. Baiklah, pendapat yang baik dari Wijaya Kusuma selaku seorang pelajar yang fokus dalam bidang akademik. Dan adakah tanggapan dari Alan Wijaya Kusuma ingin menanggapi dari tanggapan dari Wijaya Kusuma tadi yang menggunakan hadis-hadis agar tidak bisa dibantah? Iya. Oke. Menurut saya pendapat Wijaya tadi sangat bagus dan menarik ya. Apalagi yang mengaitkan dengan hadis. Jadi saya agak gimana? Agak takut-takut gitu. Jadi Hadis ya? iya. Hadis kan. Soalnya mau dibantah ini kan hadis. Iya. Jadi menurut saya tuh olahraga itu sangat penting juga. Jadi kita belajar dengan berolahraga itu apa ya? Saling beriringan gitu. Jangan memfokuskan dengan olahraga atau memfokuskan dengan belajar saja. Jadi kita tuh harus seimbang. Balance gitu ya? Ya, Seimbang gitu ya. Nah, jadi dalam olahraga itu juga bisa membuat diri kita lebih fokus dalam belajar. Gitu saja. Menurut saya. Tiga. Oke, menurut Alan tadi kan dengan berolahraga kita dapat meningkatkan
fokus kita dalam belajar. Nah, mengenai tanggapan itu, adakah tanggapan yang ingin dibalas oleh Jaya? Oke, tanggapanku kepada Alan sangat setuju itu. Setuju, Pak. Iya, Kenapa? karena olahraga itu bisa mendisiplinkan kita untuk belajar dan fokus. Ya, Ya, untuk fokus kan. agar kita lebih produktif kan. Iya. Ya. Itu saya setuju pendapat Alan ini. Saja. Hanya itu saja, tidak ada tambah lain. Dan cukup setuju pokoknya pendapat Alan ini. Oke, saya bisa menambahkan sedikit. Oke, apa tuh? Dan juga saya ingin menekankan kepada Deja dan juga teman-teman yang menonton podcast ini, olahraga itu bukan hanya untuk bukan hanya untuk menyehatkan badan, tetapi juga melatih mental kita, seperti melatih kedisiplinan kita dan Oh, juga iya. kerjasama di dalam tim gitu. Gitu. Itu saja. Itu saja. Ya. Baiklah, ada yang ingin ditambahkan lagi oleh Jaya Gusuma? Baiklah, kalian ini berdua ini dari tidak ada lagi yang ingin ditambah. Ya, sudah Ya, cukup. cukup saja. Baiklah, kalian berdua ini memiliki saran-saran yang cukup menarik ya. Oke, saya Bukan cukup lagi, mau sangat-sangat menarik. Ya, ya. Terima kasih. Kalian memiliki pandangan perspektif yang berbeda mengenai mana yang harus didahulukan antara belajar dan berolahraga. Oke. Nah, pertanyaan saya adalah, menurut kalian, cara yang paling terbaik dan cara yang paling efektif. Tadi kan kalian menyebut cara-cara yang berbeda-beda ya. Ya. Nah, pertanyaan saya sekarang adalah cara yang paling terbaik dan terbaik efektif sebagai seorang pelajar untuk menyeimbangkan waktu kita dalam menyeimbangkan olahraga dan belajar. Gimana itu? Oke. Ya, Dari saya dulu ya. Ya, sebagai Iya. seorang atlet nih. Menurut saya belajar dengan berolahraga itu sangat penting ya. Tadi sudah disebutkan. Jadi kita tuh harus bisa mengatur waktu atau memanage waktu. Misal kita pada pagi hari kita belajar dan setelah kita pulang dari sekolah kita bisa belajar atau pada malam hari kita belajar. Jadi keduanya tuh harus saling beriringan gitu. Itu saja menurut saya. Kalau menurut Jaya Gusuma sebagai seorang pelajar yang fokus dalam bidang akademik, bagaimana cara menyeimbangkan waktu antara belajar dan berolahraga? Pertama-tama kita perhatikan bangun tidur terlebih dahulu. Ya. Usahakan kita itu bangun pada awal pagi-pagi atau subuh. Jam berapa? Jam 3 subuh? Boleh jam 3 subuh. Boleh. Agar lebih meningkatkan produktivitas kita dalam belajar nantinya. Kemudian kita harus fokus belajar dari pagi sampai sore. Boleh kita tambahkan dengan olahraga di sore hari itu. Oke. Apakah saya bisa menambahkan pendapat Jaya tadi? Bisa, tentu saja bisa. Oke, saya ingin menambahkan pendapat Jaya dan juga saya ingin memberitahukan kepada teman-teman yang menonton podcast ini. Jadi untuk para pelajar seperti saya dan Wijaya Kusuma ini, olahraganya cukup 20 atau 30 menit saja. Karena kalau kita sudah terlalu banyak berlebihan itu sudah tidak belajar ya. bisa mengganggu belajar. Jadi Sama. kita usahakan 20 menit atau 30 menit saja untuk berolahraga. Ya benar. Kalau berlebihan ini kita kan sebagai kapasitas seorang pelajar nih, Ya. bisa drop nih, bisa demam, nantinya bisa alpa nih. Setuju. Saya setuju sama. Oke. Rizky, adakah pesan dan pesan yang ingin kalian sampaikan kepada penonton setiap podcast Suara Pelajar Ada sangat. agar mereka lebih efektif lagi dalam waktunya dalam belajar dan olahraga? Silakan kesan dan pesan yang ingin kalian sampaikan kepada podcast Coba Suara kepada Jaya dulu. Oke, pesan saya kepada pelajar semua yang ada di sana, utamakanlah belajar terlebih dahulu agar menuju Indonesia emas dan jangan jangan abaikan olahraga. Ya. Selanjutnya kesan dan pesan dari Alan Wijaya Kusuma selaku atlet yang mewakili Sumatera Selatan dalam cabang olahraga Pornas tahun 2025 running. Oke. Jadi pesan-pesan yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman yang menonton podcast kami bertiga yaitu berolahraga itu bisa mendukung prestasi di akademik maupun di non akademik. Jadi untuk teman-teman jangan lupa belajar dan tetap berolahraga. Semangat. Oke. Semangat. Oke. Baiklah teman-teman,
saya rasa sudah cukup diskusi kita pada episode hari ini. Dan marilah kita tutup bersama-sama dengan mengucapkan terima kasih kepada semua penonton yang selalu setia menonton episode podcast Suara Pelajar setiap harinya. Dan tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan kita yang sudah jauh-jauh datang ke tempat podcast ada hari ini. Terima kasih ya sudah datangnya. Baiklah, teman-teman podcast Suara Pelajar yang sedang menonton podcast pada episode hari ini, terima kasih untuk waktunya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.